Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast Esamo, selamat datang kembali di acara Podcast Esamo. Perkenalkan, saya Suryandita dari 109 akan memandu podcast kali ini. Nah, di samping saya sudah ada narasumber dari Universitas Sugeng Hartono Solo Baru. Nah, langsung saja Bapak dan Ibu disilahkan memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Imam Syafi'i. Saya dari Universitas Sugeng Hartono, program studi S1 Bisnis Digital. Di sini saya mengampu mata kuliah yang berbasis pada teknologi. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Dwi Utari Iswafigra. Saya dosen dari Universitas Sugeng Hartono dari program studi Informatika. Terima kasih. Nah, di sini saya bersama narasumber akan membahas topik penting nih di era digital ini, yaitu transaksi digital yang aman. Langsung saja ke pertanyaan ya Pak, Bu. Pertanyaan yang pertama, apa saja sih Pak, Bu, yang perlu kita ketahui tentang keamanan dalam bertransaksi digital? Oke, sebelumnya saya ingin menjawab terlebih dahulu ya di sini. Iya. Terkait keamanan dalam transaksi digital ya. Nah, kita berbicara terkait pengertiannya yang dimana keamanan dalam transaksi digital di sini merupakan upaya dalam mengamankan atau upaya dalam melakukan proses keamanan ya, terliput yaitu berupa data privacy ya, yang dimana data privacy itu sangat penting untuk disimpan serta diamankan ya di sini. Nah, kalau terkait dengan keamanan digital ya biasanya membahasnya itu dua ranah. Yang pertama ada privacy, yang kedua ada keamanannya. Yang dimana privacy ini menyangkut apa? Kebebasan dalam sebuah data informasi yang umumnya kita miliki. Contohnya apa? Data diri ya. Selanjutnya ada berupa tanggal lahir dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di keamanan ya kita bahasnya yaitu kebebasan dalam sebuah data kita tanpa bisa diakses oleh orang lain ya, jadi kita sendiri yang hanya bisa tahu terkait data tersebut, seperti itu. Nah, sedikit menambahkan ya mungkin. Jadi mungkin dari sisi keamanannya mungkin seperti yang sudah disampaikan Pak Imam tadi ya. Tapi tentunya hal utama yang harus kita ketahui terlebih dahulu ya bagaimana cara kita melaksanakan atau melakukan transaksi tersebut. Berarti dari sisi penggunaan teknologinya seperti itu atau aplikasinya, mungkin seperti itu. Baik, yang kedua, bagaimana sih cara melaporkan jika kita menjadi korban kejahatan dalam bertransaksi? Oke, nah ketika kita menjadi korban ya, otomatis memang hal pertama yang kebanyakan orang akan lakukan mungkin panik ya. Nah, tetapi yang tahapan yang harus kita lalui terlebih dahulu ketika jadi korban yang tentu kita harus pastikan dulu nih. Semisal ada kejanggalan nih, tiba-tiba ada transaksi yang tidak dikenal di HP kita, otomatis ya kita harus konfirmasi dulu. Mungkin kita bisa konfirmasi ke pihak bank. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba saldo kita kok hilang. Nah, tentunya jangan lupa pertama kita harus tanyakan ke banknya, seperti itu. Tentunya selanjutnya ketika dari bank sudah menjelaskan, oh ternyata memang ada transaksi, tetapi dari kita tidak kita ketahui, tentunya setelah itu baru kita laporkan ke pihak berwajib, seperti itu. Dengan menyertakan bukti-bukti yang ada. Mungkin ada. Baik, bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dalam bertransaksi digital? oke. Selanjutnya untuk menyadarkan masyarakat ya di sini, terutama dalam melakukan transaksi digital ya. Yang pertama kita emang perlu yang namanya mengedukasi masyarakat ya, bagaimana cara menggunakan sebuah aplikasi ataupun sebuah sistem yang dimana itu menyangkut data diri kita. Ya contohnya apa? Mobile banking ya. Selanjutnya ada e-wallet ya. Kadang juga ada aplikasi-aplikasi lain yang menuntut untuk memberikan izin ke dalam perangkat yang kita miliki. Nah, itu kan juga termasuk sebuah edukasi ya. Nah, yang pertama tetap mengedukasi masyarakat terkait pentingnya menjaga privasi data tersebut ya. Nah, untuk itu maka dari itu ya di sini dalam memberikan edukasi ke masyarakat ini juga perlu effort ya, karena masyarakat itu memiliki berbagai lapisan
ya, mulai dari golongan yang udah sepuh-sepuh ya, udah dewasa, masih anak-anak. Nah itu kan juga mempunyai sebuah literasi sendiri ya, literasi sendiri dalam memahami sebuah keamanan digital seperti itu. Oke, mungkin Tari menambahkan. Nah, bagaimana cara memilih platform atau aplikasi pembayaran digital yang aman sih, Kak? Oke, sekarang untuk mengetahui aplikasi yang aman itu sudah sangat mudah. Ya, jadi kita bisa lihat pertama apakah dia sudah diakui oleh OJK atau tidak. Itu tentunya pasti seperti itu. Biasanya di setiap aplikasi itu pasti sudah ada ya Pak keterangannya di setiap aplikasi gitu. Diakui oleh OJK seperti itu. Dan aplikasi-aplikasi yang kita gunakan tentunya itu ada meskipun sudah terdaftar OJK kita tetap hati-hati ya dalam segi keamanannya, tetap kita harus menjaga seperti itu. Jadi meskipun sudah terakui secara OJK tapi tetap dari kita harus menjaga privasi atau keamanannya seperti yang disampaikan oleh Pak Imam tadi. Nah, terus cara lainnya seperti apa? Misalnya enggak hanya di aplikasi pembayaran atau transaksi digital ya, misalnya seperti aplikasi-aplikasi lain, misalnya seperti aplikasi e-commerce. Nah itu kan sering juga tuh terjadi penipuan-penipuan di dalamnya. Nah itu kita bisa juga lihat dari transaksi-transaksi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya seperti itu. Izin menambahkan sedikit ya di sini, yang dimana aplikasi-aplikasi tersebut juga ya kadang memungkinkan adanya kecurian data ya, karena sekarang jenis sebuah serangan cyber itu sangat banyak ya, mulai dari mungkin hal-hal kecil yang ada di sekitar kita kadang sering menggunakan wifi ya, yang umumnya free wifi, yang dimana free wifi itu juga cukup mengancam. Ya, kalau free wifi itu disusupi oleh sebuah hacker yang dimana bisa disebut MITM ya, atau man in the middle. Nah, itu juga berbahaya untuk data privacy yang kita bawa ya di sana. Yang dimana kita juga mengakses sebuah free wifi di situ. Nah, di free wifi itu ya seorang hacker di sana itu bisa memberikan akses apa yang kita inginkan, sehingga kita memberikan data pribadi. Contohnya apa? Hacker itu akan memberikan sebuah penyamaran ya halaman yang sama, sehingga kita bisa memasuki halaman tersebut menggunakan Google kita. Nah, data itu kan nanti yang akan diambil oleh hacker. Nah, itu yang memungkinkan kalau kita menggunakan sebuah jaringan yang sifatnya free di sana. Nah, ada lagi ya di sini yang disebut piercing juga, yaitu itu biasanya disatukan dengan MITM yang man in the middle-nya, yang dimana piercing ini itu sebuah aktivitas mengambil data pribadi yang gunanya apa? Gunanya untuk keperluan pribadi sendiri. Nah, bisa aja dibuat untuk hal-hal yang sifatnya negatif seperti pencurian ya, pengambilan data dan lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk hal yang perlu diperhatikan juga dalam memilih aplikasi-aplikasi ataupun menggunakan sebuah perangkat ya, karena basisnya bukan hanya di aplikasi tetapi penyusupan itu kadang ada di jaringannya. Nah, seperti itu. Kadang kita mengeklik ada email yang meneruskan sebuah link di sana. Nah, apabila linknya kita klik, otomatis akan menyadap sebuah perangkat kita. Nah, itu kan juga termasuk hal piercing yang ada di sana. Ya, nah, otomatis data pribadi kita akan selain menggunakan sebuah perangkat-perangkat yang tujuannya seperti free wifi sebagai umum ya. Nah, di sini juga perlu diperhatikan ya perizinan aplikasi ya. Kadang di sebuah aplikasi itu kan memiliki perizinan sendiri. Otomatis waktu kita mendownload aplikasi mungkin berupa editing foto, editing video, otomatis aplikasinya mengizinkan kita untuk apa? Untuk melihat galeri, untuk melihat gambarnya dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan aplikasi yang misalkan berhubungan dengan kontak ya, yang dimana akan berhubungan ataupun akan melakukan izin dengan kontak, melakukan izin ya, menggeneralisir izin. Nah, kadang ada aplikasi yang sifatnya seperti center ya, itu kan fungsinya hanya sebagai center, tetapi minta izin untuk mengakses lokasi, minta izin untuk mengakses kontak, izin untuk mengakses galeri, otomatis kan itu hal yang tabu, yang sangat jarang ada. Nah, itu perlu diwaspadai. Jadi selain berbagai hal yang ada di aplikasi, juga perizinan di aplikasi harus dikelola dengan baik. Nah,
Nah, kan kita tadi sudah membahas cara melaporkan jika kita menjadi korban, terus cara memilih aplikasi, kayak gitu kan ya Pak. Apa saja sih Pak, Bu, tips dan triks yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri saat melakukan transaksi digital? Oke, tips dan trik ya untuk melindungi diri dalam melakukan transaksi digital. Yang pertama di sini ya, otomatis tetap harus mengganti password secara berkala. Itu yang harus dilakukan pertama kali. Yang dimana kalau kita mengganti password berkala, otomatis kita juga akan memvalidasi diri bahwasannya di sana ada pergantian hal ataupun ada pergantian password yang dilakukan secara berkala sehingga pihak orang lain itu nggak bisa mendetek terkait password tersebut. Yang kedua ya, dalam melakukan ataupun dalam membuat password ya, otomatisasikan ya di sini menggunakan 8 karakter sampai 12 karakter ya, yang dimana karakter-karakter tersebut harus menggunakan kombinasi ya, seperti apa? Huruf kapital ya, huruf kapital, selanjutnya kombinasi dengan angka, kombinasi dengan simbol, yang gunanya apa? Gunanya memperkuat ya dalam melakukan ataupun membuat sandi ya, aplikasi sandinya. Nah, selanjutnya di sini ya, kita kan tadi sudah bicara terkait keamanan sandi ya. Nah, usahakan juga di sini ya, jangan menggunakan sandi yang melekat pada identitas kita. Contohnya apa? Nama ya. Kedua, tanggal lahir. Ketiga, email. Nah, itu kalau bisa dihindari. Kenapa? Kalau kita menggunakan kata sandi itu berupa ada keterangan identitas, otomatis apabila identitas kita fisik itu udah diketahui sama orang lain, ya itu juga cukup berbahaya. Karena kebanyakan orang di sini ya, kebanyakan orang itu kalau melakukan atau membuat sebuah password, generate password, itu pasti menggunakan identitas, menggunakan tanggal lahir, ya. Nah, itu kebanyakan, makanya itu sebuah tips dan trik yang cukup sederhana yang bisa dilakukan sama banyak orang sehingga dapat menghindari adanya kecurian data ya, adanya fraud seperti itu. Terus saya mau menambahkan juga nih, jadi mungkin ini kayaknya kebiasaan beberapa orang, mungkin banyak orang juga pernah melakukan ini gitu ya. Jadi di setiap akunnya itu punya password yang sama. Nah, itu kan supaya apa? Kalau bagi mereka ya supaya tidak lupa gitu ya. Nah, tetapi kan hal itu malah bisa memungkinkan satu password dengan banyak akun itu malah bisa menyerang semua akunnya ketika semua orang mencoba untuk ngehack akunnya seperti itu atau coba masuk ke akunnya karena ya passwordnya sama seperti itu. Otomatis ketika kita jadi satu korban di aplikasi A gitu ya, otomatis nanti di aplikasi B, C, dan D kita mungkin bisa jadi akan menjadi korban berikutnya seperti itu. Terkait korban kejahatan ini, bagaimana sih cara kita melaporkan ketika kita menjadi korban? Nah, sekarang saya mungkin mau nanya nih ke Mbaknya, kira-kira Mbak pernah punya pengalaman nggak sebagai korban mungkin di transaksi digital? Kalau saya sendiri belum pernah ya Bu, cuma guru saya pernah cerita beliau itu mendapatkan pesan dari bank dan mengakibatkan saldonya tuh menguras terus gitu loh. Nah, dan nominalnya tuh lumayan banyak juga. Kalau kayak gitu tuh namanya apa sih Bu? Oke. Nah, itu merupakan salah satu contoh pencurian data ya. Nah, itu sampai merugikan seseorang. Nah, itu bisa disebut dengan apa tadi? Fraud. Oke, tak ulang ya. Oh, ya oke. Itu merupakan sebuah teknik pencurian data ya, salah satu teknik pencurian data yang biasa disebut dengan fraud, yang dimana pencurian data tersebut sampai merugikan seseorang ataupun membuat rugi seseorang sampai nominal dari keuangannya berkurang ya. Nah, teknik-teknik seperti itu sebenarnya sudah umum digunakan sama ini ya, beberapa hacker ya, karena emang perlu yang namanya edukasi ke masyarakat supaya tidak melakukan hal-hal yang ekstrim ya. Contohnya apa? Kalau mengetahui link, mengetahui APK yang dikirim secara acak oleh orang lain yang nggak kita kenal, kalau bisa jangan diklik dan jangan diaktifasi. Kenapa? Karena itu sangat berbahaya ya. Nah, hal-hal tersebut yang menjadi ini ya, yang menjadi sebuah malapetaka
ya, karena setelah kita klik otomatis data kita akan diambil, ya, data kita akan dicegat, dikontrol semuanya aksesnya, sehingga ya hacker itu bisa mengambil data tersebut. Nah, upaya-upaya tersebut harusnya bisa diedukasi ke masyarakat, nah supaya bisa mengantisipasi terjadinya hal-hal seperti itu. Nah, kalau dari Mbaknya pernah ada pengalaman lain nggak, mungkin dari orang-orang terdekat? Mungkin dari orang-orang terdekat, sehingga mungkin kami di sini bisa menjawab, membantu untuk mengetahui hal-hal cara bagaimana menanggulangi terkait mengurangi, ya, di sini mengurangi terkait adanya kejahatan di dunia digital di sini. Nah, Oh, pernah sih Pak, teman saya itu kan bapaknya mau jual mobil gitu ya. Nah, pada saat itu sudah ada calon pembelinya. Nah, si calon pembelinya itu minta transfer gitu, minta bapaknya untuk transfer uangnya ke calon pembelinya itu secara terus menerus. Nah, ternyata calon pembelinya ini penipu. Nah, kayak nggak jadi beli gitu, dan jadi bapaknya teman saya itu jadi kehilangan uang banyak juga gitu. Oke. Ini asas penipuannya kan berarti ditransfer secara terus menerus, ya, yang dimana emang perlu kita mengedukasi orang terdekat juga, ya, melakukan edukasi bahwasanya di situ adanya penipuan. Nah, contoh mengedukasi yang paling dekat, ya, pernah dengar aplikasi yang namanya Get Contact? Iya. Nah, aplikasi tersebut juga sangat membantu kita dalam menelisik, ya, kontak tersebut, nama kontaknya. Nah, otomatis dengan adanya aplikasi tersebut, kita sebagai pengguna itu juga merasa terbantu, ya, merasa terbantu dalam pengecekan. Oh, ternyata nomor yang kita transaksi ini itu nomor penipuan. Nah, maka dari itu kita bisa hindari, ya. Nah, kalau sebelum ada aplikasi tersebut kan susah untuk dianalisis. Di situ nomor siapa ini, apakah benar orangnya transaksinya. Nah, alangkah lebih baik kalau emang bisa transaksinya melalui COD, ya, apalagi di platform-platform yang menyediakan COD, ya. Nah, itu mending melakukan COD saja supaya apa? Supaya lebih aman transaksinya, ya. Jadi bertemu antara penjual dan pembeli. Kalaupun memang harus via online, ya lebih baik menggunakan pihak ketiga. Contohnya apa? Ya, seperti e-commerce. Nah, itu kan lebih aman, ya, karena uangnya itu sudah disimpan oleh pihak ketiga. Seperti itu. Nah, oke. Terus kalau kita juga membahas, ya Pak, terkait transaksi digital ini kan sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan data aja, ya Pak. Jadi sebagai contoh nih, ya, ini pengalaman pribadi dari saudara saya juga gitu, ya. Jadi pengetahuan mereka terhadap transaksi digital itu masih memang belum full paham gitu. Jadi mereka itu hanya sebatas ngerti, oh bagaimana cara mentransfer seperti itu, bagaimana cara menarik uang, mungkin seperti itu. Tetapi kalau diteliti, kalau kita minta misalnya pembayaran listrik, privat, sekarang kan sudah bisa secara transaksi digital. Nah, hal-hal seperti itu bahkan juga bisa rentan ke orang-orang yang memang awam terhadap jenis-jenis transaksi tersebut. Contohnya itu pengalaman dari keluarga saya, itu dia pernah dapat telepon nih dari nomor yang tidak dikenal, di mana saat itu diminta melakukan pembayaran pembayaran salah satu asuransi seperti itu. Memang datanya ada di asuransi tersebut. Jadi saudara saya itu memang terdaftar di asuransi tersebut. Nah, tetapi sudah dibayarkan, seingat dia sudah membayarkan, tetapi kenapa dapat telepon lagi nih? Nah, itu kan jadi pertanyaan, ya. Tapi karena dia memang ikut asuransi tersebut, jadi dia percaya aja, oh mungkin dananya belum masuk atau bagaimana gitu kan. Akhirnya disuruh untuk mentransfer ulang gitu, ya, dengan cara pembayaran virtual seperti itu. Nah, itu kan juga bahaya, ya Pak. Nah, jadi akhirnya ya tertipu akhirnya, memang karena memang tidak sadar. Nah, ketika dihubungi dari pihak asuransinya, ternyata ini udah bayar kok Bu gitu, dan tidak ada pembayaran 2 kali, itu tidak ada. Nah, jadi uangnya hilang lagi seperti itu. Ya, mungkin Bapak dan Ibu ada pesan untuk berhati-hatilah dalam bertransaksi digital. Oke,
Jadi rata-rata itu sudah disampaikan ya tadi Mbak, tapi akan saya simpulkan kembali. Tentunya pertama kita harus hati-hati dalam mengklik sesuatu yang ada di dunia digital, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Imam tadi. Tentunya di dalam kita, misal kita dapat link ya, kita harus cari tahu dulu link yang kita dapat itu seperti apa. Terus pastikan semisal kita ingin melakukan transaksi secara online gitu ya, pastikan website atau aplikasi transaksi yang kita gunakan itu sudah terverifikasi OJK seperti itu. Terus juga pastikan kita tidak pernah memberikan data pribadi kita, baik username, password seperti itu, atau mungkin kode OTP juga ya Bapak. Nah itu juga sangat penting. Jadi itu adalah beberapa hal penting yang mungkin bisa kita gunakan untuk sebagai landasan kita berhati-hati supaya tidak menjadi korban dalam transaksi digital seperti itu. Mungkin ada tambahan Pak Imam? Oke. Mungkin menambahkan sedikit ya, karena sudah dibahas sama Bu Tari semua ya, terkait bagaimana sih caranya melakukan transaksi supaya aman ya. Mungkin ini lebih mengedukasi ke masyarakat yang dimana kita sebagai kaum yang lebih muda, yang melek akan teknologi ya, ya kita harus lebih terbuka lagi untuk membantu orang yang mungkin belum paham terkait teknologi, apalagi orang tua kita ya, yang dimana orang tua kita pastinya akan kesusahan dalam menjalankan sebuah teknologi digital. Nah, alangkah lebih baik kita tetap mendampingi orang tua kita, orang di sekitar kita ya, membantu orang di sekitar kita supaya apa? Supaya terhindar dari yang namanya penipuan, yang namanya kehilangan dan lain sebagainya ya. Karena itu hal yang penting ya untuk melakukan sebuah hal yang baik ya, etikat yang baik di situ ya, yang gunanya untuk memberikan kenyamanan ya, keamanan juga di lingkungan sekitar kita seperti itu. Nah. Jadi kesimpulannya yaitu kita harus berhati-hati dalam bertransaksi, mengganti password berkala, tidak membagikan identitas pribadi ke orang lain. Nah, gitu saja kesimpulan dalam podcast kali ini ya Pak ya. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu untuk ilmu dan wawasan yang telah diberikan. Semoga podcast kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Esamo Mojolaban ya. Agar apa? Tentunya agar kita tidak ketinggalan konten-konten yang menarik selanjutnya. Saya Suryandita pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Awalnya podcast, akhirnya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.